Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Amin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mutawaffa sanah sittin wa mi'atain ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fil nushrah. Bab penjelasan tentang an-nushrah. Yani apa hukumnya? Apa hukum dari an-nushrah? An-nushrah, kalau kita memandang dari sisi bahasa, pengitlakan dari sisi bahasa, maka an-nushrah itu bermakna amalan, ya, ataupun amalan melepaskan sihir. Semua perbuatan yang bertujuan untuk melepaskan sihir itu dinamakan nushrah dari sudut pandang bahasa. Jadi an-nushrah ketika diitlakkan dari sisi bahasa, dia bermakna semua amalan yang bertujuan untuk melepaskan sihir. Ini dari kata nasyara. Nasyara secara bahasa kan artinya menyebarkan, ya, menyebarkan, menguraikan, menyebarkan atau menguraikan. Nah, jadi sihir dikatakan yunsyar, yakni diuraikan sihirnya sehingga hilang. Sihirnya diuraikan kemudian sampai hilang. Itu asal secara bahasa. Jadi secara bahasa an-nushrah bermakna semua dari sudut tinjauan bahasa, an-nushrah adalah semua perbuatan, ya, yang dilakukan untuk melepaskan sihir. Dari kata nasyara yang bermakna menyebarkan atau menguraikan. Sementara dari dari sudut pandang istilah, yakni yang ma'hud, ya, yang diketahui dan yang berkembang, yang tersebar di bangsa Arab di masa itu, kata an-nushrah itu diitlakkan untuk dimaknakan melepaskan sihir dengan sihir. Melepaskan sihir dengan sihir. Bagaimana seorang melepaskan atau perbuatan yang dilakukan untuk melepaskan sihir tapi dengan menggunakan sihir pula. Maka di bangsa Arab jahiliyah dahulu, ya, dan di bangsa Arab secara umum, ya, ketika dikatakan an-nushrah, maka yang dimaksudkan dengannya adalah melakukan praktek sihir untuk membatalkan atau menghilangkan sihir yang mengenai seseorang. Jadi ibtalus sihri bis sihr, membatalkan sihir dengan sihir juga. Itu an-nushrah. Dan yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu taala pada bab ini, babu ma ja'a fi nushrah, yang beliau maksudkan di sini adalah secara bahasa, itlak secara bahasa. Makanya kita akan temukan nanti pada dalil-dalil yang disebutkan di bawah, ada nushrah yang positif, ada nushrah yang diizinkan, dan ada nushrah yang tidak diizinkan. Ada nushrah yang diizinkan dan ada nushrah yang tidak diizinkan. Ini menunjukkan bahwa yang beliau maksudkan dengan babu ma ja'a fi nushrah di sini, yakni nushrah dari sudut pandang itlak bahasa. Sama seperti kemarin kalau kita berbicara masalah sihir. Sihir ketika diitlakkan secara bahasa itu mencakup syair, ya kan? Termasuk adu domba, ya, termasuk kemarin perdukunan. Secara bahasa sihir masuk semuanya. Tapi secara istilah yang ma'hud di bangsa Arab, yang diketahui oleh bangsa Arab, sihir ya sihir. Ya, yaitu apa? Mantra-mantra, ruqyah-ruqyah yang disertai dengan hembusan liur, ya, tiupan liur, seraya minta tolong kepada syaitan. Itu sihir secara istilah. Nah, sama seperti nushrah di sini,
Jadi nusyroh secara itlak bahasa itu ada yang diizinkan dan ada yang tidak diizinkan. Karena nusyroh dalam artian bahasa adalah semua perbuatan yang digunakan untuk apa? Melepaskan sihir. Semua perbuatan yang bertujuan untuk melepaskan sihir. Baik perbuatan itu adalah perbuatan yang dibolehkan ataukah itu perbuatan yang dilarang. Itu umum nusyroh. Tapi kalau kita berbicara nusyroh secara istilah, maka nusyroh itu adalah melepaskan sihir dengan sihir. Jadinya nusyroh secara istilah itu semuanya terlarang. Nah, tapi kita akan lihat di sini dalam bab-bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, beliau akan menjelaskan ada nusyroh yang dibolehkan dan ada nusyroh yang tidak dibolehkan. Ini mempertegas yang kita katakan bahwa an-nusyroh yang beliau inginkan di judul di sini, kalau ada yang bertanya, kata an-nusyroh di judul di sini, yang tersebut di judul bab, ini dari sudut pandang bahasa atau dari sudut pandang istilah? Jawabannya dari sudut pandang bahasa. Ya, dari sudut pandang bahasa. Yakni penjelasan mengenai hukum nusyroh. Dan jawabannya beliau akan sebutkan nanti dari kalamnya, ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa nusyroh ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Baik, ini maksud beliau rahimahullah membawakan bab ini. Kemudian korelasi atau hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, saya kira jelas ya. Ini masih berhubungan dengan sihir. Ya. Di mana an-nusyroh ini kerap ya dilakukan oleh penyihir ataukah yang dikatakan sebagai kuhan, dukun-dukun. Ya. Kerap dilakukan oleh penyihir dan dukun-dukun. Maka didatangkan bab ini an-nusyroh setelah bab sihir dan perdukunan, ini sangat tepat di sini hubungannya. Nah, qala rahimahullahu taala, pada bab ini beliau rahimahullahu taala ya akan membawakan 3 dalil ya. 3 dalil dari asar para sahabat dan juga 1 ucapan dari Ibnu Qayyim sebagai kesimpulan. Qala rahimahullahu taala, dalam dalil yang pertama, an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau an Jabirin radhiyallahu anhuma, karena beliau dan bapaknya adalah sahabat. Nama lengkapnya Jabir ibn Abdullah ibn Haram. Jabir ibnu Abdullah ibni Haram radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusyroh. Faqala hiya min 'amali syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang an-nusyroh. Apa itu an-nusyroh? Atau bagaimana hukumnya nusyroh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Nusyroh itu adalah perbuatan setan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid. Riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Baik. Sisi pendalilannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan nusyroh itu atau menghukumi nusyroh sebagai perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Pertanyaannya, nusyroh apa yang diinginkan di sini? Yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ditanya tentang nusyroh. Kemudian beliau menjawab itu perbuatan syaitan. Nah, tentu saja nusyroh yang dimaksud di sini adalah nusyroh yang berkembang di bangsa Arab. Nusyroh secara istilah yang dipahami dan diketahui oleh bangsa Arab ketika itu. Mereka tidak mengenal kata nusyroh lain kecuali itu, konotasinya negatif di kala itu. Maka itulah yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata nusyroh yang berkembang di bangsa Arab. Apa hukumnya nusyroh itu, wahai Rasulullah? Ya, di mana nusyroh yang berkembang di bangsa Arab dan diketahui oleh bangsa Arab ketika itu adalah praktek melepaskan sihir dengan sihir pula. Ya, maka beliau oleh sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu perbuatan syaitan. Ya jelas. Karena sihir itu semuanya adalah amalan syaitan. Sudah berlalu ya dalam bab sihir. Dikatakan apa? Ronnatus syaitan, suaranya syaitan, ajakan dari syaitan. Dan setan yang apa namanya? Ya, mengajak mereka untuk mempelajari sihir dan seterusnya yang sudah berlalu penjelasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa an-nusyroh itu syaitan. Kenapa? Tidak peduli apapun tujuannya, sihir ya sihir. Walaupun tujuannya untuk mau melepaskan sihir yang sudah ada. Walaupun tujuannya apa? Melepaskan sihir. Artinya, maka sihir tidak dipandang dari sudut pandang dari sisi apanya, manfaatnya, tujuannya. Untuk apa? Maka sihir semuanya apa namanya? Adalah kesyirikan, ya, semua adalah kesyirikan
karena semuanya ada isti'anah kepada syaitan. Apapun tujuannya, dipandang baik oleh orang untuk menyembuhkan penyakit, untuk apa namanya, menghilangkan orang, menyembuhkan orang yang kena sihir, tapi kalau dilepaskan dengan sihir pula, itu hukumnya sama. Orang yang melepaskan sihir dengan sihir yang sama, itu hukumnya sama dengan penyihir. Hukumnya sama seperti penyihir. Jelas ya? Baik, maka tidak ada yang namanya itu sihir black magic sama white magic, biasanya nggak ada. Karena patokan black magic sama white magic menurut mereka hanyalah dari sisi tujuan. Kalau tujuannya digunakan untuk kebaikan, berarti white magic dan seterusnya. Tidak ada. Dalam Islam dari kenal seperti itu. Apapun tujuanmu, ya, kalau sarananya adalah kesyirikan dan sihir, maka itu adalah kesyirikan pula. Itu adalah sihir yang sama. Hukumnya sama, pelakunya sama. Baik, dari sini kita bisa ada sebagian faedah yang disebutkan oleh sebagian masyayikh, saya lupa, ya, di mana beliau menjelaskan bahwasanya Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah dalam syarah beliau terhadap Nawaqidul Islam ketika membahas pembatal Islam yang ketujuh tentang sihir. Beliau menyebutkan bahwasanya hakikatnya menyembuhkan sihir dengan sihir, kalaupun sembuh itu hakikatnya tidak sakit. Afwan, itu hakikatnya tidak menyembuhkan. Justru memperparah. Justru apa? Memperparah. Kenapa? Misalnya ada seorang terkena sihir nih. Terkena sihir, kakinya tidak bisa jalan. Kakinya tidak bisa jalan, dia lumpuh misalnya, kena sihir. Ya, kena sihir, kemudian apa? Kakinya lumpuh. Kemudian datang penyihir lain, ya, yang katanya sihirnya bagus, ya. Dia melakukan praktek sihir lagi untuk menyembuhkan apa? Orang yang cacat tadi tidak bisa berjalan gara-gara sihir. Apa jadinya? Dia kembali bisa berjalan. Dia kembali bisa berjalan. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, ini hakikatnya bukan membatalkan sihir dengan sihir, tapi hakikatnya adalah mengalahkan sihir dengan sihir, menutupi, menguasai sihir dengan sihir yang lebih kuat. Sehingga tadinya pada diri orang itu terdapat satu sihir, yaitu sihir yang membuat dia tidak bisa berjalan. Tatkala dia disihir dan dia bisa berjalan, maka pada dirinya ada dua sihir. Ya, pada dirinya ada dua sihir. Sihir yang pertama adalah sihir yang membuatnya tidak bisa berjalan, dan sihir yang kedua adalah sihir yang membuatnya bisa berjalan. Jadi bukan menyembuhkan, tapi memperparah keadaan. Ya. Jadi ada dua sihir sekarang di tubuhnya. Nah, kalau lepas sihir yang pertama, maka sihir yang datang belakangan ini dilepas, maka masih ada sihir yang pertama tadi yang membuat dia lumpuh. Inilah hakikat orang yang menyembuhkan sihir atau menghilangkan sihir dengan sihir. Inilah hakikatnya orang yang meruqyah dengan bantuan jin atau yang kerasukan jin, kemudian dilawan dengan orang yang punya jin yang lebih kuat. Apa yang terjadi? Ya, bukan menghilangkan, tapi memperparah. Dia dikuasai oleh jin yang lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya. Lebih parah. Ya, maka menghilangkan sihir dengan sihir, mengalahkan setan dengan bantuan setan juga, itu hanya memperparah keadaan. Tidak menjadikannya lebih baik. Walaupun tampilannya dia kelihatannya sudah sehat, tapi hakikatnya kesehatannya itu juga karena pengaruh sihir. Dia bisa berjalan karena pengaruh sihir, bukan karena memang kembali seperti biasa sehat, enggak. Dia tadinya berjalan, kemudian kena sihir, jadi tidak bisa berjalan. Kemudian diobati dengan sihir, jadi bisa berjalan. Maka berjalannya dia yang kedua ini, berjalannya dia setelah itu, ini dengan bantuan sihir, bukan karena dia betul-betul sembuh. Ya. Maka inilah hakikat dari an-nusyrah sebenarnya. Ya. Hakikat dari an-nusyrah sebenarnya. Dan itu hanya akan menjerat seorang dalam kesyirikan. Ketika misalnya tidak dilakukan sesajen, tidak dipersembahkan sesuatu, maka sihir yang tadinya kuat itu akan melemah, jadinya nggak bisa jalan kembali. Caranya apa? Harus diperkuat sihir yang kedua tadi, yang katanya menyembuhkan itu dengan ya sesajen lagi, dengan penyembelihan lagi, sehingga semakin kuat kesyirikannya. Tidak ada habisnya. Makanya Nabi SAW bersabda, an-nusyrah itu amal syaitan. Perbuatan apa? Perbuatan syaitan. Tidak menyembuhkan sama sekali. Tidak menyembuhkan, justru memperparah. Ya, menambah sihir di atas sihir yang sudah ada sebelumnya. Wa Abu Dawud rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud wa qala. Ya. Baik.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga riwayat Abu Daud. Waqala, dan beliau bertanya. Beliau bertanya atau beliau berkata, Abu Daud berkata. Abu Daud ini termasuk murid Imam Ahmad rahimahullah. Beliau punya soalat, tanya jawab kepada Imam Ahmad. Su'ila Ahmadu anha, kata Abu Daud, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang masalah an-nushrah. Faqala Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci semua ini. Membenci semua nushrah ini. Baik. Kalimat yakrahu, kalimat benci di kalangan ulama atau di kalangan ulama mutaqaddimin, apalagi di zaman para sahabat, makruh itu karoha bermakna at-tahrim. Bermakna apa? Bermakna haram, pengharaman. Bukan makruh menurut istilahnya ulama belakangan, makruh dibawanya haram. Bukan. Kalau di kalangan para sahabat ataupun tabi'in dikatakan, atau di kalangan ulama mutaqaddimin mereka mengatakan akrahu, karihahu dan semacamnya, maka jangan diterjemahkan makruh menurut istilah ulama mutaakhirin. Karena makruh di mata mereka, dalam istilah mereka bermakna haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Dan Allah taala memakruhkan untuk kalian kekufuran, ya. Kufra wal fusuq, kefasikan, dan isyan, maksiat. Allah memakruhkan, yakni mengharamkan atas kalian. Maka al-karahah di sini, kata Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Mas'ud membenci semua itu, yakni mengharamkan semua itu. Ya, mengharamkan semua itu. Jelas, ini merupakan perbuatan yang diharamkan, bahkan merupakan perbuatan kesyirikan. Bahkan merupakan perbuatan kesyirikan bagi yang melakukan praktek sihir tersebut. Bagi yang melakukan praktek sihir tersebut. Baik. Wa fi sahihil Bukhari an Qatadah rahimahullahu taala annahu qala qultu li Sa'id ibn Musayyab. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah, ya, rahimahullah, seorang tabi'in, Qatadah ibn Di'amah Abul Khattab As-Sadusi rahimahullah, meriwayatkan dari Anas bin Malik secara langsung. Beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab. Nah, seorang ulama tabi'in yang dikatakan oleh para ulama sebagai afdalut atau a'lamut tabi'in. Tabi'in yang paling berilmu secara mutlak adalah Sa'id ibn Musayyab ini, rahimahullahu ta'ala. Kata Qatadah, saya pernah bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab, rajulun bihi tibbun, ada seorang lelaki yang padanya ada tib. Tib di sini yang dimaksud padanya adalah sihir. Yang dimaksud dengannya adalah sihir. Yani ada seorang lelaki padanya ada sihir, yani dia terkena sihir. Sihir di kalangan di bangsa Arab ketika itu dinamakan juga tibbun. Ya, kenapa? Dikarenakan, ya, ini saya kira jelas ya dari kata tobib, ya, tobib, dokter kan begitu. Ini pengobatan, tibbun. Asal maknanya kan tibbun, pengobatan gitu. Ya. Cuman sihir di zaman dahulu dikatakan tibbun karena kebanyakan orang-orang yang minta atau datang ke penyihir itu kebanyakannya untuk tujuan medis. Tujuan medis, untuk penyembuhan. Yani asalnya dia sakit, dia datang ke tobib, ya, untuk mencari penyembuhan. Dalam hal ini adalah penyihir. Makanya sihir dikatakan tibbun. Ya, kalau kita tahu ya tibbun nabawi, pengobatan nabawi. Nah, sihir dinamakan tibbun. Di zaman dahulu, dia berkembang di bangsa Arab karena di zaman dahulu tip mereka adalah datang ke penyihir, ya, berobat dengan sihir. Rajulun bihi tibbun. Ada seorang yang terkena tib, yakni sihir. Bagaimana bentuk sihirnya? Yu'khadhu. Baik, ini apa namanya, ada nuskho, ada yang hilang ya. Ini. Au yu'khadhu min animra'atihi. Au yu'khadhu animra'atihi. Dalam sihirnya dalam bentuk dia dihalangi dari berhubungan dengan istrinya. Dihalangi oleh sihir, oleh setan untuk berhubungan dengan istrinya. Maka Qatadah bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab, ayuhallu anhu au yunshar? Ayuhallu anhu au yunshar? Apakah sihirnya itu dipatahkan ataukah dia atau dilakukan nusroh padanya? Dilakukan nusroh padanya. Ayuhallu anhu, yakni apakah dicari itu sumber sihirnya baru dihancurkan ataukah cukup dengan dinusroh? Jelas ya, apakah harus dicari, yakni untuk sembuh, supaya dia sembuh,
Apakah harus dicari sumber sihirnya di mana, ditaruh di mana, kemudian dicari, didapat, baru dihancurkan? Ataukah cukup yunsyar, cukup dinusyrah saja? Apa kata Ibnu Musayyab? Kata beliau, qala la ba'sa bih. Tidak masalah kalau dia dinusyrah saja. Ya. Jadi kalau kamu mau dapatkan cari sumber sihirnya, ya silakan. Tapi kan itu kadang perkara yang berat. Kata beliau Ibnu Musayyab rahimahullah, la ba'sa bih. Tidak ada masalah kalau dia mau dinusyrah saja. Cukup dinusyrah saja. Innama yuriduna bihil islah. Yang mereka inginkan ya dari perbuatan, dari amalan nusyrah itu hanyalah islah, memperbaiki hubungan suami istri. Fa amma ma yanfa'u falam yunha'an. Adapun nusyrah yang bermanfaat maka tidak dilarang. Perhatikan kalimatnya, fa amma ma yanfa'u, adapun apa di sini kembali kepada nusyrah. Adapun nusyrah yang bermanfaat, perbuatan yang bermanfaat dalam melepaskan sihir itu, falam yunha'an, maka tidak dilarang. Baik. Riwayat yang kedua ini menegaskan bahwa Sa'id ibn Musayyab mengatakan boleh, tidak ada masalah untuk melakukan nusyrah. Nah, di sini kemudian jangan seorang berpikir, masa Ibnu Musayyab membolehkan nusyrah sementara siapa Nabi SAW mengatakan itu amal syaitan. Nah, di sini berbeda sudut pandangnya. Nusyrah yang dipertanyakan kepada Sa'id ibn Musayyab di sini adalah dari sudut pandang bahasa, bukan dari sudut pandang istilah yang terdapat di hadis sebelumnya, di hadis Nabi SAW. Nusyrah yang dipertanyakan dalam hadis sebelumnya kepada Nabi SAW itu nusyrah yang berkembang di bangsa Arab secara istilah, yang ma'hud, yang mereka tahu nusyrah itu ini. Sementara nusyrah yang ditanyakan kepada Ibnu Musayyab ini lebih mengarah ke itlaq secara bahasa. Itlaq secara bahasa, yakni semua perbuatan untuk melepaskan sihir apapun bentuknya. Maka beliau mengatakan kalau nusyrahnya itu bermanfaat, yakni perbuatan melepaskan sihirnya itu dengan jalan yang bermanfaat, ya, maka tidak ada masalah. Kotoh tujuannya untuk islah, untuk memperbaiki. Ya, tujuannya untuk memperbaiki. Jelas sampai sini? La ba'sa bih, tidak ada masalah. Kata para ulama, di sini menunjukkan bahwasanya nusyrah, ya, nusyrah yang dimaksud di sini adalah nusyrah secara itlaq bahasa, yakni nusyrah secara itlaq bahasa kalau cara adalah semua perbuatan melepaskan sihir. Nah, apa hukumnya nusyrah ini secara bahasa? Jawabannya pada ucapan Ibnu Musayyab. Kalau cara nusyrahnya ini benar, diizinkan oleh syariat, maka tidak ada masalah. Toh, niatnya bagus. Tapi kalau caranya salah, apalagi melepaskan sihir dengan sihir, ini tentunya diharamkan dan dilarang. Nah, maka di sini ucapan nusyrah yang dibolehkan atau bentuk nusyrah yang diizinkan oleh Ibnu Musayyab rahimahullah adalah tentunya dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah dengan apa? Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau membacakan doa-doa, membacakan apa? Doa-doa, ataukah dengan obat-obatan. Karena kan kadang sihir itu kadang ada yang berpengaruh sampai ke fisik, pengaruh ke darah, pengaruh ke apa namanya pikiran seseorang, psikisnya, dan itu kadang dan ada obat-obat tertentu yang bisa mengobati penyakit psikis seperti itu, ya, penyakit mental. Nah, maka apa namanya sihir ya, itu bisa dilepaskan dengan cara an-nusyrah, yakni dengan catatan nusyrah tersebut adalah cara yang disyariatkan, yang dibolehkan, yaitu seperti meruqyah dengan Al-Qur'anul Karim, atau dengan doa-doa dari hadis Nabi SAW, ataukah dengan medis. Ini juga termasuk nusyrah, melepaskan sihir dengan salah satu bentuknya melalui dukungan medis, itu tidak ada masalah. Apalagi kalau sihirnya itu sampai melukai tubuh atau organ dalam dan semacamnya, ini tentunya ya bisa dibantu dengan medis, bisa dibantu penyembuhannya dengan medis. Maka itu masuk dalam bentuk nusyrah yang dibolehkan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa ruwiya 'anil Hasani annahu qala la yahillu as-sihra illa sahir. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, tidak ada yang melepaskan sihir kecuali penyihir pula. Nah, ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bukan dengan lafaz seperti ini, kelihatannya beliau meriwayatkannya dengan makna. Ya. Adapun lafaz dari Al-Hasan Al-Basri, beliau ditanya tentang an-nusyrah, maka beliau mengatakan itu sihir. Ya. Jadi kelihatannya di sini diriwayatkan bil makna, la yahillu sihra illa sahir. Tidak ada yang melepaskan sihir kecuali penyihir pula. Yakni
dia melepaskan sihir dengan nushrah, itu maksudnya. Baik, ini tiga dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Satu hadis Nabi SAW dan juga asar dari Al-Hasan menunjukkan bahwa yang melakukan nushrah itu adalah penyihir. Sementara di hadisnya dari ucapan Sa'id ibn Musayyab dikatakan boleh melakukan nushrah kalau itu bermanfaat. Kalau itu bermanfaat. Tapi perhatikan ya, saya sedikit kembali ke amalan kalimatnya Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Ini menunjukkan pada kita bahwa seakan-akan di masa itu melakukan ruqyah itu bukan perkara yang masyhur gitu, bukan sesuatu yang dan kita lihat juga bagaimana Nabi SAW ketika Abu Sa'id meruqyah, ya kan? Itu kan atas ijtihadnya Abu Sa'id Al-Khudri pertama kali ketika beliau meruqyah kepala suku yang disengat oleh kalajengking itu. Kemudian beliau meruqyah dengan Al-Fatihah. Jelas ya? Sampai-sampai ditanyakan kepada Ibnu Musayyab, boleh nggak meruqyah orang yang kena sihir? Kan begitu ya? Boleh nggak meruqyah dengan meruqyah orang yang terkena sihir? Seakan-akan asalnya itu perkara yang tidak dikenal ataupun mereka anggap khawatir bermasalah. Ini sama mirip seperti karena dalam sebagian riwayat kita sudah pernah sebutkan di pembahasan di bab tentang ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah ya, tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Disebutkan di sebagian riwayat, dan ini pendapat dari sebagian ulama as-salaf, adalah meruqyah. Ya, yang datang dalam riwayat-riwayatkan yang dirojihkan oleh banyak ulama di masa ini adalah yang keluar dari 70.000 orang itu adalah yang minta diruqyah. Yang minta diruqyah. Namun ada pendapat sebagian ulama berdasarkan riwayat dalam Sahih Muslim, 70.000 orang yang keluar dari ciri 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah humul ladina la yarqun. Mereka yang tidak meruqyah, bukan la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Jadi ini dua riwayat. La yastarqun, tidak minta diruqyah, dan la yarqun, yang tidak meruqyah. Kelihatannya karena adanya hadis ini, ya, sejumlah ulama as-salaf berpendapat dimakruhkannya meruqyah. Dan inilah kelihatannya menjadi alasan mengapa amalan ini dipertanyakan kepada Sa'id bin Musayyab. Karena ini amalan banyak ulama yang tidak membolehkannya, setidaknya memakruhkan karena dia keluar dari 70.000 orang itu. Ya, walaupun sebagian atau kebanyakan ulama merojihkan, sekali lagi merojihkan bahwa yang dilarang di situ adalah, atau bukan yang dilarang, yang dimakruhkan adalah yang minta diruqyah, tapi pendapat sebagian ulama as-salaf yang lain mengatakan yang meruqyah. Nah, kelihatannya itulah yang menjadi landasan mengapa ada orang menanyakan masalah ini kepada Ibnu Musayyab. Boleh nggak melepaskan sihir dengan ruqyah? Bukankah ada hadis, bukankah ada ilmu? Ada yang berpendapat seperti ini di kalangan para ulama. Maka Ibnu Musayyab menjawab, tidak masalah. La ba'sa bih. Tidak ada masalah. Yang mereka maksudkan hanyalah islah. Toh tujuannya untuk memperbaiki. Lihat ya, ini bagaimana bentuk hal ini di kalangan para ulama as-salaf. Maka menunjukkan bahwasanya melepaskan atau meruqyah orang yang terkena yang kerasukan atau terkena sihir dan semacamnya, ini bukan amalan yang tersebar di kalangan para ulama as-salaf, bukan perkara yang tersebar. Ya. Sampai-sampai khilaf dalam masalah boleh tidaknya meruqyah. Sampai-sampai muncul khilaf. Dan Nabi SAW kalau kita melihat bukan orang yang takalluf. Bukan orang yang takalluf dalam masalah ini. Ya. Sahabat-sahabat ada yang terkena ini, ada yang terkena itu, tapi beliau SAW tidak panik mengatakan sini saya ruqyah cepat. Bukan orang yang seperti itu. Ya. Lihat ketika datang seorang perempuan kepada Nabi SAW, katanya, ya Rasulullah, ud'ullaha an yashfiyani. Doakan saya supaya saya sembuh. Dia punya penyakit ayan, ya, epilepsi. Nabi SAW apa? Panik, ya, buru-buru? Enggak. Beliau cuma mengatakan, in syi'ti da'autullaha laki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, saya akan berdoa kepada Allah agar kamu sembuh dan insya Allah dikabulkan. Ya. Tapi kalau kau mau, kamu sabar saya dengan penyakitmu dan kamu akan masuk surga. Kata perempuan tersebut, sabartu ya Rasulullah. Ya. Kata beliau, ya Rasulullah, ud'ullaha alla atakasyaf. Kalau begitu doakan saya kalau saya
penyakit saya kambuh, saya tidak perlu didoakan sembuh kalau begitu. Yang penting saya masuk surga. Yang penting saya masuk surga. Tidak apa-apa, tidak sembuh di dunia. Tapi doakan saya kalau saya kambuh agar aurat saya tidak tersingkap. Pada Allah lah. Maka beliau pun mendoakan itu kepada Allah Ta'ala untuk perempuan ini. Baik. Maka di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak seperti kebanyakan orang atau sebagian orang di zaman sekarang, ya. Nah, apalagi sampai dalam taraf-taraf yang tidak sehat, ya. Taraf-taraf yang tidak sehat. Kita tidak mempermasalahkan asal amalannya tentunya, karena bagaimanapun para ulama membolehkan hal tersebut. Cuma di sini saya ingin menggambarkan kondisi di kalangan para ulama salaf dalam masalah itu, bahwa mereka adalah kaum yang tidak membebani diri mereka dengan hal tersebut. Mereka kaum yang tidak membebani diri mereka. Banyak orang-orang sakit, banyak orang-orang ini, dan mereka mendapatkan pahala dari sakit mereka. Mereka mendapatkan pahala dari sakit mereka. Maka Nabi SAW tidak merampas hal itu dari perempuan ini, melainkan beliau tawari, kamu sabar, kamu dapat pahala. Ya. Dengan dosa dengan musibah tersebut. Nah, kalau mau ya disembuhkan, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini ya? Karena itulah khilaf di kalangan para ulama mengenai hukum berobat ketika sakit. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Yang banyak dirajihkan oleh para ulama, hukum berobat adalah sunnah, bukan sampai dalam taraf wajib. Mengapa? Karena kalau seorang sakit, maka dia mendapatkan ajar pahala dari sakitnya. Maka dia bisa memilih untuk tetap sakit, ya. Karena dia berharap mendapatkan pahala, karena dia akan mendapatkan pahala dari sakitnya dibandingkan dia berobat. Karena itulah berobat tidak wajib. Menurut apa yang dirajihkan oleh sebagian ahli ilmu, dikatakan sunnah. Nah, maka hal-hal yang seperti ini, ya, hal-hal yang seperti ini tentunya tidak membuat seorang, ya, apalagi kalau hal tersebut dijadikan sebagai suatu profesi, ya, yang kemudian memanfaatkan orang-orang yang sakit, kadang nggak ada hubungannya, disuruh beli obat ini, obat itu, herbal ini, herbal itu, padahal nggak ada hubungannya, tidak nyambung. Nah, ini termasuk hal yang hendaknya diperhatikan, bukan mau dihilangkan juga, ya, karena bagaimanapun juga hal tersebut tentunya bermanfaat, cuman harus lebih ditertibkan ruqyah-ruqyah yang seperti ini, ya, diingatkan, diperhatikan bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Membaca Quran adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu bukan seperti profesi yang bagaimana kan begitu. Jadi dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhtisab kepada Allah Ta'ala. Kalau dia mendapatkan upah dari situ, maka Nabi SAW membolehkan Abu Sa'id Al-Khudri menerima upah dari ruqyah tersebut. Tidak ada masalah sama sekali di situ, cuman ini satu hal yang perlu diperhatikan dengan baik, ya, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang bagus dari kacamata syariat dalam melakukan hal yang mulia seperti ini, membantu orang lain. Karena itulah Nabi SAW ketika ditanya tentang ruqyah, kata beliau, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa di antara kalian yang bisa membantu saudaranya, dia bantu saudaranya semaksimal mungkin. Baik, maka hal tersebut adalah hal yang baik selama berada dalam koridor syar'i, berada dalam batasan-batasan yang syar'i. Ya. Adapun misalnya ucapan sebagian orang juga yang mengatakan bahwa kalau kita membuka klinik berarti mengajak orang untuk minta diruqyah sehingga jatuh dalam perkara yang makruh. Ini juga tidak lazim ucapan seperti ini. Maksudnya menggunakan alasan seperti itu, ini juga perkara yang tidak lazim. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak ada masalah hal tersebut. Ya, misalnya tapi dia harus berhati-hati di situ. Dia harus menjaga dengan baik, jangan sampai dia terjatuh dalam mahdzur, hal-hal yang dilarang oleh syariat, seraya menganjurkan kepada siapapun yang datang untuk memperbaiki diri. Kalau bisa meruqyah diri sendiri dan semacamnya, itu adalah hal yang jauh lebih baik. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala membawakan karena kan kesannya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan asar dari Al Hasan Basri, kesannya mengatakan semua nusyro itu sihir, semua nusyro itu haram, amalan syaitan. Sementara ucapan Said bin Musayyab menunjukkan nusyro boleh. Terkesan kontradiktif. Maka beliau rahimahullahu taala membawakan ucapan Ibnu Qayyim untuk mentaufiq, ya, memadukan antara dalil-dalil ini. Terkesan ada pertentangan padahal tidak.
Ya, terkesan ada pertentangan padahal tidak. Baik, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-nusyratu hallus sihri 'anil masfur. Ibnu Qayyim berkata, an-nusyra itu adalah melepaskan sihir dari korban sihir. Di sini Ibnu Qayyim membahasakan nusyra dari sudut pandang itlaq bahasa. Saya ulangi, Ibnu Qayyim mendefinisikan nusyra dari sudut pandang itlaq bahasa. Pokoknya nusyra itu adalah perbuatan melepaskan sihir dari korban sihir. Wa huwa nau'an, itu ada dua bentuk. Dua jenis nusyra. Ahaduhuma hallun bisihrin misli. Yang pertama adalah menghilangkan sihir dengan menggunakan sihir yang semisal dengannya. Hiya allati min amali syaitan. Inilah yang merupakan perbuatan setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Dan kepada makna inilah asar Al-Hasan Al-Basri diarahkan. Ketika beliau mengatakan tidak ada yang melepaskan sihir kecuali penyihir, yakni diarahkan kepada bentuk yang pertama. Dan ini juga kepada makna ini juga diarahkan hadisnya Nabi SAW ketika beliau bersabda, hiya min amali syaitan. Diarahkan kepada makna ini. Yani nusyra dalam artian melepaskan sihir dengan sihir. Bagaimana bentuknya? Sihir dengan sihir ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa yataqarrabun nashiru wal muntashiru minasyaitani fa yubtilu amalahu 'anil masfur. Maka si nasyir ini, si penyihir ini beserta korban sihir ini yang terkena sihir ini, ya, mereka berdua bertakarrub kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan dalam bentuk ibadah apapun itu, apakah sifatnya sembelihan atau ketaatan atau takut atau roya atau tawakal, ibadah apa saja yang mereka gunakan untuk bertakarrub kepada syaitan. Nah, karena syaitan sudah mendapatkan apa yang diinginkan, fayubtilu amalahu 'anil masfur, maka setan ini kemudian bekerja untuk membatalkan amalannya dari orang yang disihir tersebut. Ya, yakni kalau yang apa namanya, yang membatalkannya adalah si penyihir itu juga. Ini juga bisa seperti ini modelnya. Ya, jadi kadang ada orang kena sihir, kemudian datang kepada penyihir juga untuk menyembuhkan. Ternyata yang dia datangi itulah yang menyihir dia. Itulah yang menyihir dia atas pesanan orang lain misalnya. Tapi di dukun itu juga sama. Ya, maka dalam keadaan seperti ini, ya tinggal dia minta setannya, tentunya setelah mereka beribadah kepada syaitan, bertakarrub kepada syaitan, dia minta setannya untuk diangkat. Diangkat kerjanya tadi, diangkat. Nah, tapi kalau dia datang kepada dukun yang lain, kepada penyihir yang lain, yaitu seperti kita katakan tadi, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, double sihirnya di situ pada dirinya. Baik, wasani kata Ibnu Qayyim, nusyra bentuk yang kedua, an-nusyratu birruqyati wat ta'awudzati wad da'awati wal adwiyatil mubahah. Bentuk nusyra yang kedua adalah nusyra dengan ruqyah, yakni dengan Al-Qur'anul Karim. Wat ta'awudzat wad da'awat, bentuk-bentuk ta'awudz dan doa-doa perlindungan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal adwiyatil mubahah, atau obat-obatan yakni dari sisi medis yang hukumnya mubah. Obat-obat yang dari bahan yang mubah dan semacamnya. Ya, fahada jaiz, maka ini hukumnya boleh. Dan kepada makna kedua inilah diarahkan ucapannya Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu taala. Baik, ini selesai penjelasan berkenaan dengan apa an-nusyrah. Qala rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula an-nahyu 'anil nusyrah. Masalah yang pertama larangan dari perbuatan nusyrah, yakni nusyrah dalam artian istilah yang ma'hud di bangsa Arab, yaitu hallus sahiri atau hallus sihri bisihir, melepaskan sihir dengan sihir. Ini yang terlarang. As-saniyah al-farqu bainal manhi anhu wal murakhasu fihi mimma yuzilul iskal. Perbedaan antara nusyrah yang dilarang dan nusyrah yang murakhasun fihi, yang diberikan rukhsah padanya. Perhatikan kalimat rukhsah. Rukhsah itu identik dengan suatu amalan yang bertentangan dengan dalil asal karena adanya dalil yang lain. Adanya dalil yang membolehkan. Menunjukkan bahwa asal hal tersebut dilarang. Seperti yang kita katakan tadi, pendapat sebagian ulama salaf melarang ruqyah secara mutlak. Ya, melarang ruqyah secara mutlak. Ini ada pendapat sebagian di kalangan ulama. Walaupun yang dirajihkan oleh banyak ulama, yang terlarang, yang makruh adalah apa? Yang makruh adalah minta diruqyah, bukan meruqyahnya, mintanya. Baik. Cuman kalimat siapa? Syekh Muhammad Ibn Wahhab rahimahullah, kalimat murakhasun fihi.
diberikan rukhsah. Rukhsah itu identik dengan sesuatu yang asalnya nggak boleh. Sesuatu yang asalnya nggak boleh kemudian diberikan keringanan. Yaitu apa? Kalau nusyrahnya itu dengan sesuatu yang dibolehkan, ya, yang dibolehkan baik dengan Quran ataupun hadis berupa ta'awudzat, ya, perlindungan, ya, perlindungan, doa-doa perlindungan, ataukah dengan apa? Dengan obat-obatan, dengan obat-obatan. Nah, dari sisi medis. Baik. Mimma yuzilul iskal. Membedakan antara mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan, ya, ini akan menghilangkan iskal, menghilangkan ketidakjelasan atau bisa jadi kesalahpahaman bagi orang-orang yang membaca lahiriah dalil-dalil yang dibawakan di sini. Seakan-akan bertentangan antara asar Ibnu Musayyab dengan apa yang dari Al Hasan Al Basri atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya mendapatkan penjelasan atau mempelajari buku dari para ulama. Pentingnya mempelajari buku dari mulut para guru. Bukan sekedar membaca buku, bukan dengan sekedar yang penting sudah bisa bahasa Arab, kemudian dia merasa bisa berdiri sendiri dengan membaca buku sebanyak yang dia mau. Nah, dan apa namanya, ini tentunya merupakan bentuk kekeliruan. Bentuk kekeliruan. Kenapa? Karena keselamatan dari Allah Ta'ala dalam masalah agama itu diperoleh dengan mengambil ilmu dari para guru, bukan mengambil ilmu dari buku. Bukan mengambil ilmu dari buku. Ya. Jelas sampai sini? Dan kesalahan-kesalahan dalam hadis, dalam memahami, ataupun dalam menulis penulisan hadis Nabawi, juga kebanyakannya terjadi dari orang-orang yang menyalin dari buku. Menyalin hadis dari buku, bukan yang mengambil hadis dari mulut para guru. Namanya tashif dalam ilmu riwayat, dalam ilmu hadis. Tashif. Nah, dan kita melihat bagaimana ahlul kitab. Ahlul kitab, ada kitab Taurat di tengah-tengah mereka, ada kitab Injil di tengah mereka, tapi mereka tersesat. Tetap mereka tersesat. Padahal ada kitab di tengah-tengah mereka. Mengapa? Karena mereka tidak memahami dan mengambil ilmu dari para ulama. Ya, tidak mengambil ilmu dari para ulama. Nah, menunjukkan bahwasanya keberadaan kitab suci di tengah-tengah umat itu bukan jaminan selama mereka tidak mengambil ilmu tersebut dari para nabi atau para pewaris para nabi. Sekedar adanya kitab di tengah mereka itu bukan jaminan mereka selamat dari kesesatan. Lihat orang Yahudi, lihat orang Nasrani. Ya, maka suatu kesalahan yang fatal bagi seorang penuntut ilmu ketika dia mengambil ilmu dari buku. Dia cuma membaca buku. Ya, apa namanya, dia sudah bisa bahasa Arab, dia baca buku-bukunya para ulama, dan sudah dimaklumi suatu hal yang sudah dipahami bersama bahwa pemaparan dalam buku itu sangat terbatas. Pemaparan yang dipaparkan oleh para ulama dalam buku itu sangat terbatas. Tidak seperti kalau mendengarkan langsung dari mulut para ulama tersebut. Ya, tentunya kalau ulamanya masih hidup, ya, maka mendengarkan langsung dari mereka itu lebih utama dibandingkan membaca karya tulisnya, selama memungkinkan. Selama memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan lagi, orangnya sudah meninggal atau tidak mungkin berjumpa dengannya, maka setidaknya walaupun dia membaca karya itu, maka tetap dia bersandar kepada para ulama yang itu, ya, para ulama yang masih bisa didapati ilmunya didengarkan secara langsung dari lisan. Karena memahami sesuatu dari buku itu potensi kesalahpahamannya sangat besar. Potensi salah paham sangat besar. Ya, maka jangan seorang mengatakan misalnya, tapi ini jelas-jelas tertulis di buku seperti ini. Nih, lihat nih. Iya betul. Itu bahasa buku, itu penjelasan di buku. Memang untuk konsumsi publik, makanya bahasanya dijadikan seperti itu misalnya. Nah, tapi berbeda kalau kamu tanya langsung ke orangnya, atau tanya langsung kepada seorang ulama tentang masalah itu. Dia akan memberikan tambahan-tambahan penjelasan. Dia akan memberikan batasan-batasan. Dia akan memberikan dawabit. Dia akan memberikan qawaid yang tidak akan mungkin dituangkan di buku kadang. Ya. Dan ini salah satu hal yang saya kira jelas sekali, ya, jelas sekali perbedaan bahasa lisan dengan bahasa yang tersebut di buku. Maka ini contoh yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullahu taala, bahwa seorang bisa saja salah paham menyikapi apa? Menyikapi dalil-dalil yang terkesan kontradiktif ini dalam masalah nusyur. Namun dengan membaca ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dari karya tulis mereka, dari karya tulis beliau, ini melepaskan semua iskal. Dan ini pentingnya menuntut ilmu dari seorang guru, ya, bukan dari bukan dari buku. Nah,
Wallahu taala alam bisawab. Kita cukup sampai sini dulu. Wallahul hamd. Yang selesai satu bab. Nah, sallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.